Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala di pagi yang cerah ini di kota Jakarta dan dimanapun Anda berada, para pendengar Anas Radio. InsyaAllah kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kebaikan iman kita serta amal soleh yang kita lakukan, serta terjaga hal penting dalam kehidupan kita, yakni akidah sesuai dengan tuntunan Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam. Kajian live Anas Radio di pagi hari ini seperti biasa, bincang usaha mandiri. Di hari Rabu 20 Jumadil Akhir 1433 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 16 Mei 2012, seperti biasa bersama support trainer dan motivator kita, Bang Andri Matsa. Tema di hari Rabu pada kesempatan hari ini adalah membangun sistem dalam bisnis. Silakan kepada para pendengar Anas Radio sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan terkait tema hari ini yang tadi saya sampaikan. Membangun sistem dalam bisnis. Pertanyaan bisa disampaikan melalui chat box di website anasradio.com atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Baik, kita sapa dulu Bang Andri Matsa. Assalamualaikum Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik di pagi hari ini, Bang? Alhamdulillah, sangat baik. Insya Allah. Ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan kuat iman dan Islamnya. Amin. Bang Andri, di pagi hari ini kita agak beda temanya dengan beberapa Rabu yang lalu. Beberapa Rabu yang lalu, marketing, pemasaran, bagaimana memasarkan barang kita, apa masalahnya, apa solusinya. Sekarang sudah mulai masuk sepertinya ke inti bisnis nih Bang. Membangun sistem. Nah, silakan Bang Andri dimulai. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, apa kabar para pendengar Anas Radio di seluruh negeri, dimanapun Anda berada. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, ya, imannya serta Islamnya, dan tentunya semakin cinta kita kepada yang namanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan segala puji bagi Allah, kita masih dipertemukan kembali pada pertemuan yang ke-12 ini untuk sedikit berbagi tentang materi yang namanya membangun sistem dalam bisnis. Jadi setelah 11 kali pertemuan, kita banyak membahas segala hal yang berbau perencanaan, baik itu perencanaan memulai usaha, perencanaan membangun pemasaran, baik itu juga produksinya, dan juga menghajar banyak mitos-mitos serta mindset dalam berwirausaha. Nah, hari ini kita, dan sampai mungkin pertemuan-pertemuan berikut, kita sudah mulai masuk kepada banyak hal-hal yang mengenai teknis membangun sistem, dan hal-hal menyangkut pengembangan bisnis dalam berwirausaha. Nah, kita mulai pertemuan ke-12 ini dengan awal, dasar basic bagaimana membangun sistem di dalam sebuah bisnis. Jadi, sistem ini sangat penting ya. Di istilah para pengusaha, ada yang namanya working in business dan adanya working on business. Jadi itu dua hal yang berbeda. Saya ulangi lagi, Bang Andri Abu Umar ulangi lagi. Ada yang namanya working in business. Jadi pakai in dia. Tetapi ada yang namanya working on business, pakai on. Nah, disinilah letak perbedaannya, di mana pentingnya sistem di dalam bisnis. Di mana kalau istilah working in business itu adalah seseorang yang berwirausaha,
di mana dia menjadi seorang pengusaha, menjadi seorang pemilik usaha, itu sekaligus terlibat dalam segala macam ya enggak, yang namanya operasional bisnis tersebut. Ya enggak? Jadi bisnis itu baru bisa berjalan kalau ya enggak, dia ada. Kalau dia tidak ada, maka bisnis itu tidak dapat berjalan. Ya enggak? Jadi kalau dia sakit, bisnisnya pun stop. Ya enggak? Dia cuti, ya enggak? Dia pensiun atau dia berhenti sementara, bisnisnya pun tidak berjalan. Ya enggak? Nah, sedangkan yang namanya working on business itu secara harfiahnya itu bisa dimaknai dengan bekerja di atas bisnis. Jadi kita sebagai seorang pemilik, ya enggak, walaupun kita terkadang tidak ada, ya enggak, tetapi bisnis kita itu dalam istilah, kalau kita pakai istilah yang lagi ngetren ini ya, hari-hari ini namanya autopilot ya di bisnis penerbangan. Autopilot itu seperti apa? Autopilot itu ya enggak, pesawat itu dalam keadaan autopilot tidak disumpan oleh pilotnya. Nah, sama dengan kita. Walaupun pengusaha ini mungkin dalam keadaan ya banyak kesibukan, ya enggak, subhanallah, mungkin ada kesibukan keluarga atau kesibukan yang lainnya, ya enggak, atau dalam keadaan uzur, sakit, tetapi bisnisnya tetap berjalan. Nah, itu yang namanya working on business. Nah, bagaimanakah working on business ini bisa berjalan tanpa pengusahanya itu ada? Nah, inilah betapa pentingnya namanya menciptakan sistem, membangun sistem di dalam bisnis. Namun sebelum kita ke arah sana, ada 4 hal yang ingin Bang Andri Abu Umar bahas, yaitu penyebab kenapa orang-orang berwirausaha itu ya sulit dia membangun bisnis. Ya, ada kesulitan-kesulitan dalam dia membangun bisnis, bahkan ya sudah bertahun-tahun sistem bisnisnya pun belum ada. Ada yang sudah 10 tahun, ada yang sudah 20 tahun, bahkan bisnisnya masih ditangani oleh dia sendiri. Jadi masih working in business, belum on business. Nah, penyebabnya para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, rahimakumullah. Jadi yang pertama, ada 4 ya, boleh dicatat. Yang pertama itu penyebab kenapa kita sulit membangun bisnis. Yang pertama karena kita ini terlalu perfeksionis. Nah, ini dia. Saya ulangi lagi, terlalu perfeksionis. Banyak mungkin di antara kita itu yang merasa, ya enggak, bahwa kalau kita berwirausaha, kita bertim, ya enggak, nah enggak. Kenapa kita selalu in business itu, kita selalu mengambil alih operasional? Karena kita beranggapan tidak ada yang bisa melakukan sebaik kita. Nah, inilah kekeliruan yang sangat mendasar. Kenapa terjadi kesulitan dalam membangun sebuah sistem bisnis. Contoh, nah misalnya ada seseorang, fulan, dia punya usahanya bakso, ya enggak? Atau usahanya misalnya warung lah, warung makanan, restoran. Nah, jika dia memasak, nah karena dia ini pemilik usaha restoran itu, pemilik usaha bakso itu, kalau dia membuat bakso, ya enggak? Ya tentu, karena dia yang mengawalinya, dia yang punya resepnya. Nah, kalau dia yang membuat bakso tersebut atau makanan tersebut, memang rasa masakan yang dibuat oleh beliau itu pasti, ya enggak, paling enak kan? Paling pas, ya enggak, dan sebagainya. Tetapi ya itu dia. Nah, tentu ya enggak, kalau orang lain pasti kan, ya enggak, atau kemungkinannya ya ya enggak, kemungkinannya tidak sama dengan rasa yang dia buat. Mungkin tidak sama pas rasanya, tidak sama pas asinnya, tidak sama pas manisnya, dan ya enggak, hal-hal yang lainnya. Nah, saking terlalu perfeksionisnya, sehingga kita mengatakan, wah, saya mah ya enggak, kayaknya untuk hal seperti ini ya enggak, kayaknya harus saya yang membuat bakso tersebut. Saya enggak mau ya enggak memberikannya, mendelegasikannya kepada karyawan saya yang lain. Jadi akhirnya nah selalu sepanjang hari, sepanjang bulan, sepanjang tahun ya enggak, nah, dia selalu menangani hal seperti itu. Kenapa? Karena dia mempunyai pikiran yang terlalu perfeksionis. Ini yang pertama, terlalu perfeksionis. Yang kedua, ini juga penghambat. Penghambat yang kedua, boleh dicatat para pendengar Anas Radio, karena ya enggak, kita ini sulit percaya kepada orang lain. Ya enggak? Bayangkan ya, padahal kita sesama muslim, apalagi kita berwirausaha itu, kita tidak bisa sukses sendiri. Kita tidak bisa sukses sendiri. Ya enggak? Jangan hal yang sifatnya seperti bisnis, bahkan berdakwah pun kita tahu Nabi kita yang mulia Muhammad SAW tidak mungkin berdakwah itu sukses dengan sendirinya.
berdakwah sendirian, Masya Allah. Ya enggak? Berperang juga sendirian, kemana-mana sendirian, Masya Allah. Tetapi ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab, dan menjadi sebuah tim yang luar biasa. Nah, jadi ini yang harus kita evaluasi bagi para pengusaha pemula, atau mungkin yang sudah memiliki bisnis, namun sistem bisnisnya belum terbentuk. Mungkin kita punya sifat, ya enggak, sulit percaya kepada orang lain. Atau bahkan yang lebih parah, ya, kita itu punya prinsip, tidak ada orang yang dapat dipercaya, ya enggak? Mungkin kita pernah bertemu seorang teman kita, ya enggak? Sampai ada yang kadang-kadang mengatakannya secara ekstrim, ya enggak? Kayaknya kalau zaman sekarang ini, ya enggak, tidak ada orang yang dapat dipercaya, ya enggak? Bahkan saudara, suami susah kepada istri, istri susah percaya kepada suami, ya enggak? Akhirnya, ya enggak, berlarut-larut dan ya mengikuti dalam cara berpikir bisnisnya. Akhirnya dalam bisnis dia pun sulit percaya kepada orang lain. Nah, ini menjadi penghambat seseorang. Jadi kalau dia sulit percaya kepada orang lain, maka sistem pun sulit terbentuk. Karena sebuah sistem itu terbentuk, bisa dibangun kalau ada orang lain yang mendukung sistem tersebut. Lalu yang berikutnya, penghambat yang ketiga, penyebab yang ketiga dan yang terjadi di kalangan para pengusaha, yaitu, ya enggak, nah ini dia. Ya enggak, setelah sulit percaya, lalu perfeksionis. Yang ketiga ini kalau bahasa kita para pengusaha, terlalu rajin. Ya enggak, terlalu rajin. Jadi rajin itu boleh ya? Ya enggak, rajin itu boleh. Tapi rajin itu pada tempatnya. Ya enggak. Jadi ini keterlaluan. Jadi keterlaluan ini yang dimaksud, tanda kutip, ya enggak, yang dimaksud terlalu rajin ini para pendengar Anas Radio. Jadi dia ini selalu ingin mengurus segala macamnya itu sendiri. Ya enggak. Jadi misalnya contoh, kita usaha bakso, atau di rumah aja lah. Di rumah aja. Misalnya kita ini sebuah keluarga. Kita melihat misalnya pembantu kita cuci piring, ya enggak. Nah, ngelihatnya kayaknya kok nyuci piringnya kok enggak rapi, kok enggak bersih, ya enggak. Akhirnya mengatakan, sini, biar saya aja yang cuci piring. Ya enggak. Kamu ini enggak bersih cuci piring, ya enggak. Tidak sebersih saya. Nah, akhirnya, ya enggak, tugas yang harusnya oleh si fulan, ya enggak, diambil lagi olehnya, ya enggak, habis lagi, ya enggak, lihat lagi yang lain, ya enggak, lihat karyawan yang lain mengurusi sesuatu, ya enggak, kayaknya nyupirnya kok telat, harusnya mengantarkan barangnya dari sini kemana, harusnya setengah jam, ya enggak, mungkin cara menyupirnya dan sebagainya, udah, kamu nggak usah nyupir, udah, sini aja, biar saya aja yang nyupir. Bayangkan, akhirnya direktur pun akhirnya menjadi supir. Kenapa? Ini dia, karena selalu ingin mengurus segalanya itu sendiri, ya enggak? Dan penghambat yang keempat, nah ini dia. Penghambat yang keempat itu tentu, ya enggak? Seseorang itu belum memahami bagaimana cara membuat sistem, ya enggak? Dan dia sendiri tidak punya waktu, ya enggak? Mengatakan saya ini tidak punya waktu untuk membuat sebuah sistem. Ya, ini dulu yang pertama Abu Zur'ah, nanti kita bisa lanjutkan ditanya jawab, ya. Baik, jazakallahu khairan Bang Andri. Pada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, silakan untuk mempersiapkan pertanyaan dan langsung ditanyakan ke chatbox di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk, Bang Andri. Dari Al-Akh Muhar di Denpasar. Al-Akh Muhar, Anda jual herbal tapi masih keliling dari satu orang ke orang lain. Anda ingin mendirikan sebuah toko, tapi Anda masih ragu-ragu karena takut menurun penjualannya. Bagaimana pendapat Bang Andri Masa? Silakan Bang. Baik. Ya, nah sekalian ya. Nah, sambil ada pertanyaan, materinya kita lanjutkan. Jadi memang yang namanya sistem bisnis itu, ya Al-Akh Muhar di Denpasar dan saudaraku dimanapun Anda berada. Jadi yang namanya sistem bisnis itu bisa tercipta karena dua hal, ya enggak? Bisa yang pertama karena faktor kesengajaan. Jadi faktor kesengajaan itu artinya sistem itu sengaja dibuat. Jadi sengaja dibuat dengan misalnya kita mempelajari ilmu tentang membuat sistem, kita membaca buku, ya enggak? Lalu kita membuat sistem, ya enggak? Apakah sistemnya sederhana, ya enggak? Atau sudah agak sedang, ya enggak? Sudah ada kompleks dan mungkin yang lebih besar dan lebih kompleks lagi. Tetapi ada juga yang namanya sistem itu yang dia terbangun, tercipta karena proses ketidaksengajaan. Karena proses ketidaksengajaan. Ketidaksengajaan itu maksudnya begini, ya enggak? Faktor ketidaksengajaan itu banyak, ya enggak? Faktor yang pertama mungkin kita ingin, ya enggak,
mencontohi dulu produk orang lain. Ya, banyak yang kita lihat misalnya, Bang Andri ambil contoh, ya kita sebutkan aja ya. Dulu, ya, ada seorang pengusaha mungkin terkenal ya. Misalnya saya sebutkan Bapak Joni Andrean, ya enggak? Kan dulu terkenal dia itu adalah pengusaha salon, ya enggak? Tetapi dia ini, ya enggak, pengen mendiversifikasikan bisnis, membuka usaha yang baru seperti usaha restoran seperti itu, ya enggak? Membuka usaha restoran. Tapi bagaimana caranya? Dia kan tidak tahu ilmunya, apalagi membuat sistem bisnisnya. Akhirnya yang dia lakukan adalah dia mencontohi bisnis orang lain. Dia mengambil atau dia belajar dari usaha orang lain, ya enggak? Dia membuka usaha tersebut. Nah, saya sebutkan namanya franchise bread talk, ya enggak? Sebuah usaha penjualan roti, ya enggak, secara terbuka, ya enggak? Diambil dari negara Singapura waktu itu. Nah, dia pelajari, ternyata Masya Allah, secara tidak sengaja di tengah jalan, tadinya tidak terpikir, ya enggak? Akhirnya dia berpikir, wah bagaimana kalau saya ganti roti itu dengan donat, ya enggak? Nah, dengan donat akhirnya, Masya Allah, kita lihat hari ini, ya enggak? Nah, dari ketidaksengajaan tersebut, muncullah sebuah produk baru, ya enggak? Dan munculnya sebuah sistem baru, yang mirip tapi berbeda produknya. Yang kita kenal dengan nama Donat Jayco itu. Nah, Donat Jayco itu adalah pemiliknya Bapak Joni Andrean yang juga memiliki salon Joni Andrean. Kira-kira begitu, ini contoh saja. Ya enggak? Jadi sistem itu tidak hanya sekedar kita rencanakan dari awal, tapi sambil berjalan dengan tidak sengaja itu bisa. Mungkin kita mencontohi, ya enggak? Kita mencontohi sebuah sistem orang lain, atau yang kedua kita belajar dari seorang pengusaha lain, ya enggak? Atau yang ketiga, secara tidak sengaja itu yang dimaksud kita menguji, ya enggak? Menguji atau ya enggak? Melihat apa yang terjadi pada usaha kita sendiri. Jadi sistem itu bentuk secara perlahan-lahan, ya enggak? Tadinya kita lakukan sendiri, lalu bulan ketiga mungkin kita butuh sistem keuangan, kita buat divisi keuangan. Jadi sambil berjalan sistem itu. Makanya ya enggak, membuat sistem itu caranya banyak. Ya, yang pertama, ya enggak, dia bisa melakukan duplikasi namanya. Nah, boleh dicatat. Jadi yang pertama melakukan duplikasi sistem. Sistem orang lain diduplikasikan, ya enggak? Tetapi diduplikasikannya dengan dimodifikasi. Nah, rumusnya kita sudah pernah ajarkan, Muha dan beberapa, ya enggak? Di beberapa waktu yang lalu kita sebut dengan istilah ATM kan? Amati, tiru, modifikasi, ya enggak? Itu rumus bisnis yang sudah masyhur, ya enggak? Masyhur di berbagai negeri. Amati, tiru, modifikasi, ATM. Jadi menduplikasikan bisnis, menduplikasikan sistem bisnis. Atau yang kedua, ya enggak? Nah, kata para pengusaha, biarkanlah, ya enggak? Usaha kita itu, kalau bahasa kita, terjadi kesalahan-kesalahan di dalamnya. Karena biasanya sistem itu secara tidak sengaja itu bisa muncul kalau terjadi kesalahan-kesalahan, ya enggak? Jadi kalau misalnya kita melakukan pemasaran, jadi kita coba-coba kan? Jadi kita usahanya herbal, kita pasarkan melewati pamflet promosi seperti ini, ternyata pamfletnya gagal. Ya, dari situ kita belajar dari kegagalan. Oh, kayaknya sistem pemasaran saya nggak cocok pakai pamflet. Ya, kayaknya coba saya ganti dengan yang lain. Nah, jadi sistem itu bisa ya nggak terbentuk, ya nggak. Karena kalau kata para pengusaha, biarkanlah, ya nggak. Usaha kita itu, tim kita itu berjalan sendiri. Ya, kita belajar dari kesalahan-kesalahan dan kegagalan-kegagalan yang terjadi di dalamnya. Lalu kita buat evaluasi, dan disitulah kita membangun sistem kita sendiri yang berbeda dengan orang lain. Begitu, Abu Zur'ah. Baik Bang Andri, jazakallahu khairan atas jawabannya. Ini ada pertanyaan lagi Bang Andri dari Al-Akh Angga di Surabaya. Assalamualaikum Bang Andri, bagaimana cara mengembangkan usaha jual pulsa plus servis HP? Sedangkan banyak pesaing di sekitar usaha kita. Apalagi ada pesaing di depan usaha kita yang sama persis jual usaha pulsa dan servis HP. Silakan Bang. Masya Allah, ini pertanyaannya menyangkut ke materi-materi terdahulu ya. Ya, saudaraku Angga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang yang harus kita evaluasi kalau mengenai ini, pertanyaannya kan marketing ya, tidak langsung berhubungan dengan sistem bisnis. Jadi kalau mendengar materi-materi sebelumnya, ya memang kita harus melakukan yang namanya mind share, market share, dan herd share. Jadi pemasaran sebuah produk itu ya tidak bisa kita lakukan secara tersebar bebas.
Jadi kita harus memilih segmennya. Nah, jadi segmennya dulu harus kita pilih. Lalu kita targetkan. Makanya kita tidak melakukan persaingan secara bebas, ya enggak? Tetapi kita punya tujuannya terlebih dahulu. Siapa orang yang ingin kita raih, ya enggak? Nah, jadi walaupun jual pulsa itu semua orang memakai pulsa, tetapi kan networkingnya berbeda-beda, ya enggak? Buktinya penjual pulsa ada di mana-mana. Bahkan kalau kita lihat di sebuah mall atau plaza, ya enggak? Sebuah satu lantai itu semua orang jual pulsa, semua orang jual HP. Tetapi kok masing-masing tetap aja, ya enggak? Tetap aja apa? Tetap aja ada yang membelinya. Kenapa? Karena Masya Allah ada pelanggan-pelanggan mereka. Nah, jadi kita sebagai seorang pengusaha itu berpikirnya bukan berkompetisi yang tidak sehat. Jadi walaupun sejajar, ya enggak? Kita tetap bisa meraih pelanggan dengan strategi pemasaran. Makanya jangan ambil usaha kita mentarget sesuai segmen kita. Nah, banyak kan usaha-usaha itu berjejer. Misal kalau ya kita tahu ya, ada usaha di sana pintu tol Cileunyi itu, ya enggak, berjejer berkilo-kilo orang jual tahu Sumedang, ya enggak, semua ada puluhan itu, puluhan kuali yang isinya semuanya menawarkan tahu Sumedang, ya enggak, tahu Sumedang. Dan Masya Allah, sampai hari ini puluhan tahu Sumedang itu tetap buka setelah bertahun-tahun, ya enggak. Mungkin kita berpikir siapa yang membelinya ya, nah kan begitu, ya enggak, siapa yang membelinya, sama dengan keadaan di TC Roxy, Mangga 2, ya, dan tempat-tempat yang lainnya. Di berbagai tempat orang menjual seragam, semua jual batik. Tetapi tetap sampai hari ini, mereka tetap membuka batik. Nah, karena ini strategi pemasaran. Jadi, saran saya, pilihlah segmen, ya enggak? Lalu targetlah segmen itu. Buatlah komunitas-komunitas kita sendiri. Pelanggan-pelanggan kita sendiri. Sehingga kita tidak perlu khawatir, ya enggak? Dengan yang namanya berkompetisi dengan kompetitor yang sama dengan kita. Wah, jadi sama-sama jual pulsa, beda, ya enggak? Yang sebelah, Akang yang sebelah, Mas yang sebelah itu jual pulsa untuk kalangan siapa? Nah, saya untuk kalangan yang lain lagi. Jadi tetap kita bisa hidup berdampingan sesama muslim, tidak saling menzolimi dan menyakiti. Begitu kira-kira. Barakallahu fiikum. Baik, jazakallahu khairan Pak Andri. Ini ada lagi pertanyaan dari Al-Akh Angga di Makassar. Assalamualaikum Pak Andri. Jika saya menunjuk satu orang sebagai manajer di usaha saya, tapi dia seakan-akan bertindak sebagai working in business, apa harus saya lakukan untuk mengubahnya? Khawatir karyawan yang lain merasa tidak nyaman. Silakan Pak Andri. Masya Allah, luar biasa pertanyaannya. Betul, memang Al-Akh Angga di Makassar, ya, memang banyak kasus-kasus terjadi seperti itu. Ya, banyak kasus-kasus. Ya, ada beberapa yang juga pernah berkonsultasi bisnis dengan Bang Andri, ya enggak, di Bandung dan yang di berbagai kota. Jadi ketika dia memilih seorang manajer, ya enggak. Nah, ternyata manajer ini yang dia delegasikan ternyata sangat dominan di perusahaan dia. Saking dominannya, dominan juga kepada si pemilik usahanya. Nah, ini yang harus kita lakukan. Makanya ada ilmu. Nah, mungkin kita harus bahas ini di pertemuan-pertemuan yang akan datang ya. Ada namanya teknik delegasi. Jadi teknik delegasi itu satu episode sendiri nanti di Bincang Usaha Mandiri. Tapi insya Allah Bang Andri bisa memberikan sedikit di awal. Jadi teknik delegasi itu yang pertama, memang kita melakukan pencarian orang itu, syaratnya adalah orang-orang yang dia, kalau bahasa kita, mampu kita uji dan mampu mengikuti perintah kita, ya enggak. Jadi dia dalam artinya dalam pengaruh kita di dalam berwirausaha. Makanya kan tidak sembarangan orang kita angkat menjadi seorang manajer. Jadi seorang manajer itu, ya enggak, selain dia mengetahui soal seluk-beluk tentang bisnis, ya enggak, tetapi yang harus kita lakukan, ya, kita harus uji dulu. Jadi orang yang pertama kali kita ajak itu kalau bisa jangan orang-orang yang baru kita kenal ya. Baru kita kenal di luar. Tetapi bisa jadi seseorang yang kita uji dari sejak, ya enggak, dari level yang bawah di perusahaan kita, ya enggak. Bahkan kita harus belajar dari pengusaha-pengusaha besar. Bahkan banyak sekali pengusaha besar yang bapaknya, ya enggak, anaknya saja, bukan hanya orang lain, itu tidak langsung diangkat menjadi direktur utama atau menjadi general manager. Ya, saya ambil contoh. Saya punya guru yang juga adalah pemilik taksi Bluebird Jakarta. Itu namanya Bapak Purnomo. Bapak Purnomo itu pemilik ini ya, generasi kedua pemilik Bluebird, ya, mobil Bluebird.
Nah, beliau itu punya anak, namanya Ibu Noni Purnomo. Nah, ini contoh saja ya. Bayangkan, ini kepada anak sendiri. Ya nggak? Bukan kepada orang lain. Ya. Jadi, bapak kepada anak sendiri saja, itu sangat profesional. Tidak ada asal-asalan mengangkat, mendelegasikan, ya nggak? Langsung mentang-mentang anak kandung, ya nggak? Mentang-mentang putri kandung, misalnya seperti itu. Atau anak satu-satunya, langsung dikasih usahanya, langsung dikasih jabatan yang paling tinggi. Tidak. Bahkan Ibu Noni ini, ya nggak? Diberikan jabatan yang paling bawah di perusahaan yang namanya Bluebird itu. Dia menjadi staff dulu, di bagian humas. Saya ingat betul, ya nggak? Dan saya juga banyak kisah-kisah seperti ini ya. Tapi juga banyak juga contoh-contoh yang kurang baik. Ada juga banyak beberapa yang langsung memberikan usaha itu mendelegasikan kepada orang-orang yang, ya Masya Allah, tidak dididik, ya nggak? Diberi tanggung jawab yang besar. Akhirnya pelan-pelan si anaknya, ya Bluebird ini, ya nggak? Setelah dia bisa naik lagi, diberi tanggung jawab yang lain, di rolling lagi ke divisi yang lain. Akhirnya Masya Allah, ya nggak? Ketika dia menjadi manajer, subhanallah dia sudah profesional. Ya nggak? Dia juga sudah mendapatkan, ya nggak, tanggung jawab yang lebih baik, ya karena sudah sukses pada tanggung jawab yang sebelumnya. Jadi ini yang harus kita lakukan ya. Jadi kita harus uji dulu, uji terlebih dahulu. Jangan tiba-tiba kita mendapatkan manajer itu asal-asalan, ya nggak, baru kenal atau karena cuma hubungan saudara, ya nggak, atau karena Masya Allah, ya nggak, latar belakang satu SMA, satu kuliah, ya nggak, wah dulu teman baik, langsung aja dia jadi manajer saya. Nah, Masya Allah, harus kita uji dulu dengan cara-cara yang baik. Begitu kira-kira. Bisa kalau Bang Andri. Ini mungkin pertanyaan ketiga dari Angga yang ketiga di Jakarta, Bang Andri. Jika saya posisi adalah seorang karyawan, lalu atasan saya ada di kondisi working in business, apa langkah nyata yang perlu saya lakukan untuk mengatasi kondisi ini? Silakan, Bang Andri. Iya. Working apa tadi? Working on business ya? In business, Bang. Working in business, ya nggak? Baik ya, ini Angga yang ketiga. Semoga ketiga Angga ini selalu dijaga dan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala bersama keluarga mereka. Amin. Jadi tadi kan Bang Andri Abu Umar menyebutkan working in business dan working on business. Ya nggak? Nah ini kalau di para pengusaha dengan istilah, itulah perbedaan entrepreneur, ya nggak? Ya wirausaha dengan wira swasta, ya nggak? Wira swasta. Jadi saran saya yang pertama, ya kalau kita ingin pertama kali, ya enggak, untuk bisa merubah itu butuh waktu. Jadi ada transisi seperti itu, ya enggak. Nah, kalau kita tidak punya kemampuan, ya kita memang mengawali di bulan pertama, bulan kedua tidak apa-apa working in business. Tetapi kita harus menggunakan yang analisa kita, ya enggak. Sambil kita berjalan itu, ya enggak, kita melihat, ya enggak, apa saja dari sistem bisnis kita ini yang bisa kita bangun terlebih dahulu, ya enggak. Nah, jadi misalnya contoh, kan sistem manajemen dalam berwirausaha itu, ya enggak, dalam manajemen kalau yang belajar ilmu manajemen kan secara umum ada 4 besar, ya enggak. Yang namanya sistem yang namanya sistem keuangan, ya, dan sistem pemasaran atau sistem komunikasi, ya enggak. Nah, dan satu lagi sistem sumber daya manusia. Nah, jadi begini, mungkin kita pertama kali berwirausaha seperti dulu misalnya, Bang Andri ketika memulai usaha, saya juga mengurus 5 ini, ya enggak? Baik itu operasional, logistik, keuangan. Jadi saya tangani sendiri. Saya enggak punya siapa-siapa, ya enggak? Jadi kalau bahasa kita, kalau kita jadi pemilik warung Tegal, ya enggak? Saya yang menyambut tamu, saya yang mencatat pesanan, kan gitu kan? Ya enggak? Saya juga yang membuat menunya, saya yang menyajikan, ya enggak? Masya Allah. Dan saya juga kasirnya, dan saya juga yang, ya Masya Allah, yang bersih-bersih di ruangan tersebut. Nah, mungkin untuk pertama kali, ya no problem seperti ini. Seperti saya sekitar 10, ya enggak, 12 tahun yang lalu, ketika memulai berwirausaha. Namun, sambil jalan tadi kita berpikir, nah ada nggak di antara 5 sistem bisnis di usaha kita ini yang bisa kita delegasikan? Begitu transisinya, ya enggak? Nah, mungkin siapa tahu ada yang bisa kita lepas dulu. Oh, kayaknya keuangan ini bisalah kita delegasikan. Nah, Masya Allah, mungkin kita cari, ya enggak? Kita cari, ya enggak? Rekan, ya enggak? Boleh kita membuka lamaran pekerjaan, boleh juga kita melakukan sistem rekomendasi, ya, untuk mencari orang yang ingin bergabung dengan tim kita. Tetapi tetap kata kuncinya, jawaban yang untuk Angga yang kedua, tetap harus diuji. Kata para pengusaha itu diuji, ya enggak?
Coba ketika dia masuk, dia memegang keuangan kita, coba kali-kali kita tes ya. Coba uang 100.000, kasih uang 50.000. Itu yang dilakukan oleh, subhanallah, ya enggak? Nasihat guru saya, Pak Ferry Tristianto, ya enggak? Pemilik factory outlet, ya enggak? Di Bandung yang sangat banyak. Dia bercerita ketika di sebuah seminar, ya enggak? Sekarang saya sudah punya karyawan sekitar berapa? Hampir 700 orang di seluruh Bandung, factory outlet ini. Dan dia bercerita bagaimana awal ketika saya membuat usaha-usaha FO itu, penjualan kaos-kaos dan kemeja dan sebagainya. Ya, saya meng-hire karyawan dengan cara seperti itu. Saya uji coba dulu mereka. Uji coba dulu. Ya enggak? Coba pegang uang itu sedikit. Ya enggak? Kasih dia tanggung jawab pada uang yang sedikit itu. Nah, ketika bagus dikasih uang tanggung jawab yang sedikit, ya enggak? Tidak ada korupsi di sana, nampak sekali transparansi, nampak kali kejujuran, ya enggak? Tingkatkan, lebihkan dengan tanggung jawab yang kedua. Itu tekniknya membangun sistem, ya enggak? Kasih dia amanah yang lebih besar. Nah, lihat lagi kejujurannya, lihat lagi tanggung jawabnya. Lihat lagi bagaimana transparansi dia dalam sistem yang sudah kita buat. Nah, dia bagus lagi, kita uji lagi terus akhirnya, ya enggak. Nah, dapatlah sistem yang semakin baku, dan akhirnya, ya enggak, dengan berjalannya waktu, nah beliau ini bisa ikut bergabung dengan kita. Dan coba para pendengar Anas Radio kita lihat, para ya teman-teman kita dari kalangan Tionghoa luar biasa. Biasanya kalau di bisnis Tionghoa, di bisnis teman-teman kita di kalangan Cina itu, selalu kasirnya itu, ya enggak? Kasirnya itu adalah kalangan mereka, keluarga dia. Apakah anaknya, ponakannya, atau istrinya, atau ibunya, ya enggak? Tetapi kalau ada sebuah bisnis orang Cina, yang kasirnya orang Melayu, ini saya mau kasih contoh aja nih ya, ya enggak? Contohnya orang Melayu, ya enggak? Coba tanyakan, kok bisa ya ada orang Melayu, misalnya Muslim, ya enggak? Dia menjadi kasir, ya enggak? Di bisnis orang Tionghoa. Ada di banyak tempat itu. Ketika Bang Andri Abu Umar tanya, Masya Allah, ternyata barakallahu fikum. Saya tanya, wah ternyata dia ini sudah ya enggak, mengabdi atau bekerja di usaha tersebut hampir 15 tahun. Ada yang sudah 10 tahun, ya enggak? Ada yang sudah 20 tahun. Masya Allah, luar biasa. Nah ternyata betul, ya enggak? Ya enggak? Orang kalangan Tionghoa pun, para pengusaha Tionghoa itu, mereka pun menguji, ya enggak? Sebelum sistem mereka yang mereka buat itu diserahkan pada orang lain, ya enggak? Sehingga karyawannya sudah 15 tahun, mengabdi 20 tahun, baru dia percayakan menjadi kasir di usaha dia sendiri. Dan subhanallah, terbukti banyak yang berhasil seperti itu. Jadi memang berjalannya waktu, kita mengubah working in business menjadi working on business. Begitu kira-kira. Baik, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di Jakarta. Pak Andri, Anda mau memulai bisnis majalah atau tabloid Islam, tapi terpaku pada seorang desainer untuk memulainya. Desainer yang Anda hubungi sulit sekali ada waktu untuk menyelesaikan pesanan Anda itu. Ada saran Bang Andri, apa Anda tetap menunggu desainer itu atau bagaimana? Silakan Bang. Masya Allah ya. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, semoga hamba Allah yang bertanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi memang ya kita afdolnya ya, kita itu jangan terpaku ya, pada salah satu klien bisnis kita, ya enggak, atau salah satu mitra dalam berwirausaha, ya enggak. Karena akhirnya ya kalau terjadi hambatan seperti ini ya enggak, banyak sekali waktu yang terbuang kan? Banyak sekali waktu yang terbuang, kecuali sebelumnya memang kita sudah ada perjanjian, ya enggak, sudah ada perjanjian. Tapi kalau Bang Andri menjadi beliau, ya enggak, menjadi beliau, tentu dalam segala macam sistem usaha saya mempunyai alternatif, ya enggak? Sehingga kita bisa memilih, sama seperti kita mau beli sesuatu, ya kan kita tidak langsung beli kan? Kita datang ke sebuah sebuah plaza HP, ya enggak? Kita tanya, ya enggak, berapa HP Nokia merek ini. Nah, 1.350.000. Kan kita tidak langsung beli kan? Betul tidak kira-kira? Kita tanya lagi ke sebelahnya, berapa HP yang sama? Oh, 1.335.000. Nah, jadi ada alternatifnya, ya enggak? Jadi kalau kita ketemu seseorang, ya enggak, subhanallah, langsung kita letakkan kita amanahkan sesuatu tanpa ada perbandingan, ya enggak? Bisa jadi ya, ketika kita sudah buat dan ada harga yang lebih murah dan ternyata ada yang lebih berkualitas, mungkin kita menyesal di waktu yang kemudian. Ya, ini pertama. Jadi kita punya banyak alternatif, ya enggak, bermitra. Makanya yang Bang Andri sampaikan di beberapa waktu yang lalu, ya enggak,
Nah, 4U itu, ubah cara berpikir, ubah cara belajar, berkomunikasi, dan bergaul. Jadi seorang pengusaha itu harus banyak pergaulan. Jadi dia harus punya banyak mitra dalam bisnis, ya enggak? Jangan kalau punya percetakan itu aja. Nah, kita punya, ya enggak, banyak alternatif percetakan, ya enggak? Nah, kecuali memang kita sudah mencari banyak alternatif dan memang dia yang terbaik. Nah, itu kira-kira yang pertama ya. Nah, tadi kecuali kita sudah melakukan perjanjian terlebih dahulu, ya enggak? Nah, kalau sudah perjanjian terlebih dahulu, bahwa ada kesepakatan bahwa desain ini dan itu dalam usaha kita memang kita janjikan dengan beliau, ya Masya Allah, ya kita harus menjaga akad kepada seorang muslim ya, dan harus kita taati, Masya Allah, tidak boleh menghina seorang muslim. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari Al-Akh Abu Ukasyah di Semarang, Pak. Andri, istri Ana ingin buka klinik rumah bersalin dan perawatan bayi yang semacam spa bayi. Gimana cara Ana memulainya? Masalahnya di sekitar kami sudah ada beberapa praktek persalinan bidan. Kondisi yang lain adalah istri saya pakai cadar. Gimana cara mengatasi masalah untuk mulai usaha? Sedang secara umum masyarakat kadang hobi dengan wanita bercadar. Sama. Masya Allah. Baik ya. Jadi, nah, sekali lagi, Al-A Abu Kasya, ya tetap ya, kita harus semangat dan optimis, ya enggak, kepada ya Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada kita, ya enggak. Ya seperti kita, ya seperti kita bergamis, berbaju ini dan itu, yang menegakkan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kita tidak takut kehilangan rizki kan? Yang kita tidak takut celaan dan kecaman dari orang lain. Ini prinsip pertama yang harus kita pahami. Nah, begitu juga ya ketika kita melaksanakan bisnis, ya enggak, apalagi kita berada di tengah kaum muslimin. Bisa jadi, ya enggak, itu awalan saja kita terdapat hambatan, ya enggak. Tetapi di tengah jalan kita melakukan bisnis tersebut, bisa jadi, ya enggak. Nah, kita sebagai seorang muslim, apalagi seorang ahlu sunnah, kita buktikan dengan pelayanan yang baik, subhanallah, dengan servis yang luar biasa, komunikasi yang efektif, keramahan, kelembutan, ya barakallahu fikum. Ya enggak, bisa jadi kita jadi yang klinik yang tadinya mungkin yang kedua, yang ketiga tidak dianggap apa-apa, tetapi bisa jadi idola di tempat tersebut. Ya, jadi tidak jadi masalah sebenarnya. Ya buka saja. Ya, selama kita juga bisa meng-hire teman-teman kita, ya enggak. Nah, maksudnya Jauza atau istri Al-A Abu Kasya bisa bermitra dengan para akhwat-akhwat yang lain, ya enggak, yang ini dengan dia, ya maksudnya semisi, visi dengan dia untuk bersama-sama membangun klinik RS bersalin itu. Jadi tidak sendiri, kira-kira begitu. Jadi tetap bisa ya, insya Allah. Jangan ragu-ragu dan jangan patah semangat. Baik. Ini ada pertanyaan lagi dari hamba Allah di Jakarta. Nah, Andri, Ana sedang kesulitan mencari karyawan untuk memulai bisnis. Sudah banyak hal yang saya lakukan, sebar SMS, ya Facebook, hingga dari mulut ke mulut. Namun belum juga dapat. Apa ada tips dari Bang Andri untuk mencari karyawan? Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Baik, hamba Allah, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya di negeri kita ini, ya enggak, kalau misalnya Bang Andri Abu Umar mau memberikan informasi ya, jadi negara kita ini kan negara karyawan sebenarnya, ya enggak. Malah sebenarnya lebih sulit mencari seorang pengusaha, ya enggak. Lebih sulit mencari seorang pengusaha daripada mencari seorang mencari seorang karyawan, ya enggak. Subhanallah. Kalau cuma sekedar mencari karyawan hari ini, barakallahu fikum, ya Bang Andri sendiri aja, ya enggak. Kalau misalnya contoh ya, mencari seorang supir aja, ya enggak. Saya tempelkan di sebuah koran, wah subhanallah, banyak sekali yang mendaftar dari kampung-kampung, ya enggak, yang melihat di koran Pikiran Rakyat itu ingin menjadi supir, datang dari Majalengka, datang dari Garut, datang dari pelosok Sukabumi, ya enggak, ingin mendaftar menjadi karyawan. Masya Allah, karena pengangguran di negeri kita ini di mana-mana, ya enggak, penganggurannya di mana-mana, besar sekali tingkat pengangguran, ya enggak. Dan begitu juga, Masya Allah, jangankan pengangguran untuk yang pendidikannya SD, SMP, SMA, bahkan hari ini para S1 pun banyak yang menganggur di mana-mana. Kira-kira begitu. Jadi sebenarnya, ya enggak, kalau dikatakan sulit mencari karyawan, ya enggak, di negara kita ini tidak sulit. Nah, tetapi
Mungkin yang sulitnya, ini dia, sulitnya itu mencari karyawan yang pas dengan usaha kita. Nah, ini dia baru bisa dikatakan sulit, ya enggak? Tapi kalau sekedar mencari karyawan itu banyak, ya enggak? Orang yang nganggur itu di mana-mana, subhanallah. Kira-kira tukang beca aja bisa kita lobby, ya enggak? Kan gitu kira-kira. Pasti dia akan berpindah. Coba misalnya Bang Andri ketemu dengan seorang siapa misalnya, tukang beca di pinggir jalan, Pak, ya enggak? Gaji narik becak berapa Pak? Ya enggak? Den cuma 20.000 sehari. Ya enggak? Nah, saya bilang, Pak mau jadi 30.000 sehari. Mau nggak kira-kira dia pindah? Secara logis akan mau. Tukang becak, supir angkot pun akan pindah. Ya enggak? Bekerja di tempat kita. Kalau hanya sekedar mencari karyawan. Tetapi yang jadi prinsip kita ini kan karyawan yang pas dengan usaha kita. Ya enggak? Yang susah ini cari karyawan yang jujur dan amanah. Kan begitu. Dan yang sesuai dengan yang memiliki skill dan kemampuan di bidang usaha kita tersebut. Nah, kalau itu yang ditanya, memang susah jawabannya. Tapi susahnya pun kita tidak boleh dalam agama kita berputus asa. Ya enggak? Dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, begini. Nah, Bang Andri punya punya usul kepada siapapun yang ingin mencari karyawan. Memang ya tadi ya, saran saya ke pertanyaan ke Al-Ahabu Pasha, memang kita harus banyak melakukan komunikasi, banyak melakukan pergaulan, ya enggak? Jadi sistem sekarang pencarian karyawan yang paling efektif itu adalah recommended, ya enggak? Recommended itu, ya enggak? Rekomendasi dari orang-orang yang terpercaya, ya enggak? Sekarang perusahaan-perusahaan besar pun seperti Astra, Indofood, ya enggak? Itu tidak sedikit yang tidak membuka yang tidak sedikit yang tidak membuka lowongan di publik lewat koran atau lewat media elektronik, ya enggak, subhanallah. Tetapi mereka melakukan rekomendasi gitu, ya enggak. Nah, ini yang pertama, sistem rekomendasi. Berarti kan orang yang merekomendasikan itu harus kita kenal. Paham ya maksudnya ya? Jadi harus kita kenal terlebih dahulu. Nah, bagaimana kita kenal? Kita harus melakukan pergaulan, ya enggak. Ya, kita harus membuka pergaulan kita kepada orang-orang yang ahli pada bidang tersebut. Begitu kira-kira. Nah, lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan ya adalah, Masya Allah, kita menjemput bola. Banyak kita lihat sebuah perusahaan itu, subhanallah. Ya, kalau misalnya kita datang ke sebuah kampus saja hari ini, datang aja ke sebuah kampus. Kampus misalnya di Bandung ada Institut Teknologi Bandung. Itu di jurusan-jurusan, ya enggak? Banyak sekali tempelan-tempelan perusahaan kan? Itu Masya Allah, pintar sekali perusahaan-perusahaan itu, ya enggak? Sehingga anak-anak terpintar misalnya ranking 1, 2, 3, 4, 5 di teknik mesin ITB akan langsung masuk menjadi karyawan di perusahaan ini. Ranking 1, 2, 3, 4, 5 di teknik industri ITB. Ya itu namanya usaha jemput bola. Ada lagi Bang Andri kemarin baru pulang dari Lampung, sebuah perusahaan yang saya konsultasikan, yang konsultasi sama saya, mereka menjemput bola ke sebuah SMK. Jadi anak-anak SMK yang pintar untuk dari karyawan itu ditempatkan dari tempat lembaga orang lain atau usaha orang lain dengan syarat kita mengeluarkan orang tersebut dengan cara yang sah dan caranya baik-baik, kan gitu. Barakallahu fikum, ya enggak? Nah, asal ya itu jangan jadi karyawan yang kutu loncat ya. Sekarang banyak karyawan kutu loncat yang Masya Allah yang keluarnya itu tidak baik-baik. Tetapi kalau masuknya baik-baik, keluarnya juga baik-baik, Masya Allah. Kita lihat misalnya di suatu tempat yang kita ketemu ada fulan, tadinya dia kerja di bengkel itu, tiba-tiba 3 bulan lagi dia kerja di bengkel yang bersangkutan. Tiba-tiba 3 bulan kemudian dia sudah kerja di bengkel yang berikutnya yang lebih besar. Nah, ini kan fenomena sebenarnya, ya enggak? Nah, tinggal fenomena ini kita sikapi dengan baik. Ya enggak? Mungkin ada karyawan yang seperti itu yang keluarnya dengan tidak baik-baik. Tapi jangan berprasangka dulu kepada kaum muslim. Bisa jadi ada juga yang berpindah-pindah dengan cara yang baik-baik. Begitu. Jadi, Masya Allah, banyak cara. Ya enggak? Banyak jalan kita untuk mendapatkan karyawan dengan cara yang baik-baik. Begitu kira-kira, Abu Zul'an. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi pertanyaan dari Abu Hir Aditya di Bandung. Bismillah, mau tanya. Alhamdulillah selain herbal Ana punya bisnis yaitu baterai dan adapter laptop. Karena saat ini lagi sibuk di herbal, Ana ingin mendelegasikan dan sudah dapat orangnya. Yang Ana tanyakan bagaimana cara membagi labanya.
dan cara untuk mengkomunikasikan yang Anda delegasikan untuk menjual laptop dan baterai itu. Sama. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau di kita bisnis bagi hasil seperti ini, ya nggak mudah robah ya. Memang tidak ada ketentuan resmi soal persentase. Yang persentase soal 10, 90, apa 70, 30, 50, 50 itu tidak ada, ya enggak? Subhanallah. Bahkan juga tidak ada kan dalam buku fikihnya ketentuan wajib 60, 40, wajib 50, 50, wajib 70, 30 itu tidak ada persentase seperti itu. Ya. Jadi, nah inilah kita harus melakukan pembicaraan sesuai kesepakatan, ya enggak? Dan saling percaya, ya enggak? Dan saling percaya terhadap apa yang kita lakukan. Dan dari situ kita ya enggak saling suka dan saling ya enggak merumuskan berapa persentase bagi hasil ya Abu Hir ya Al-Ah Aditya yang cocok buat bisnis kita. Masya Allah ya. Jadi bisa di ini kan. Jadi kalau misalnya dia cuma memasarkan saja ya enggak, hanya memasarkan terus dihitung juga waktunya, apakah memasarkannya setengah hari atau full 24 jam ya enggak, atau di situ juga ada permodalan di dalamnya. Nah, mungkin dari situ ya, persentasenya semakin besar. Ya kalau misalnya dia cuma memasarkan saja, ya enggak, mungkin bisa kita owner, kita yang memiliki, kita yang memodali baterai, dia yang cuma memasarkan, ya bisa 60 kita, 40 dia, kan begitu. Jadi ini aja, disepakati aja, insya Allah dengan cara baik-baik. Tapi subhanallah, nah kalau ternyata sama-sama memasarkan, ya enggak, dan dia juga ada menanam modal, ya masya Allah, bisa disepakati 50-50, kan begitu kan? Jadi tidak ada resmi, ya enggak, tidak ada harus wajib 60 40 30 70 itu tidak ada. Masya Allah, kira-kira begitu. Jadi disesuaikan aja dengan kesepakatan secara baik-baik di antara kita kaum muslimin. Begitu kira-kira. Baik, Pak Andri, ini ada pertanyaan terakhir mungkin dari Allah Abu Haidar Sigit di Cilacap. Bismillah, Bang Andri, mungkin ada ide atau pengalaman secara garis besar bagaimana membuat sistem usaha laundry. Kemudian yang kedua, bagaimana kiat dari Bang Abu Umar mengurusi bisnis pribadi yang sekian banyak sehingga masih bisa kemana-mana dalam waktu lama. Selamat. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya, masya Allah. Jadi Al-Ah Abu Haidar Sigit. Ya, tadi ya kalau bisnis laundry itu memang kita di awal kita bisa menduplikasi sistemnya orang lain. Bagaimana kalau misalnya saya sarankan coba mengamati beberapa laundry ya, di tempat di mana antum ingin membuat laundry, yang para kompetitor yang sehat ya, dan atau di tempat-tempat yang lain, sehingga kita bisa menentukan harga di sana, ya enggak, menentukan harga yang pas untuk membuka laundry di tempat kita. Subhanallah. Jadi tidak ada ketentuan tetap sebenarnya, tapi intinya itu tadi ATM, amati, tiru, modifikasi. Buka aja dulu. Nah, ketika sudah dibuka, kalau ternyata kan di tengah waktu berjalan itu kan para konsumen kan akan melakukan evaluasi. Nah, di situ sebenarnya sistem itu semakin bisa diperbaiki. Ya nggak mungkin para konsumen kita mengatakan, wah ini harga segini kayaknya kurang bagus. Ya nggak. Nah, masa nyuci segini harganya segini, kayaknya yang pasnya begini ya. Itu masukan dari konsumen itu bisa untuk memperbaiki sistem kita. Ya betul atau tidak kan? Jadi bisa kita lakukan secara uji coba. Kita buka bisnis kita sambil berjalan, yang usaha laundry tersebut, nanti kita bisa sesuaikan, bisa kita perbaiki, ya enggak? Mungkin kita perbaiki pada sistem apanya, ya pada sistem pemasarannya, atau sistem operasionalnya, produksinya, atau keuangannya yang kita rubah sesuai dengan keadaan konsumen dan tempat di mana kita berada. Nah lalu, ini pertanyaan kedua ini, Masya Allah. Ya sebenarnya tidak terlalu banyak ya, berlebihan ya, Masya Allah. Jadi Abu Umar ya usahanya ya tidak banyak, hanya ya kita belajar. Karena tadi kan penghambat kita membangun sistem itu karena kita tidak paham, ya enggak. Jadi subhanallah, sistem pun ada ilmu, ya enggak. Ilmu agama pun dia harus kita pelajari. Begitu juga kita bisnis, kita pun harus belajar bagaimana membuat sistem bisnis. Jadi saya pun sama, saya belajar, saya baca buku-buku tentang sistem bisnis dan saya terapkan yang cocok, ya enggak, yang kita adopsi sesuai dengan bisnis kita, ya enggak, bisnis rumahan kita, kira-kira begitu, ya enggak. Jadi kita sendiri sebagai pengusaha yang mengetahuinya. Ya.
Nah, misalnya ada sebuah sistem di rumah yang kadang-kadang saya delegasikan yang pas dan sesuai kemampuan istri saya delegasikan ke istri saya. Ya enggak? Ada usaha yang saya bisa delegasikan ke adik saya delegasikan ke adik saya. Sesuai kemampuan mereka. Kan kita tahu kemampuannya. Kita tahu skillnya. Kita tahu karakter dan kapasitas mereka. Ya enggak? Nah, kalau ternyata di lingkungan dekat tidak ada, baru kita meng-hire orang yang lain. Saya pilih dulu orang terdekat. Dan itu dia. Ya, selama 10 tahun berjalan ini kita uji sedikit demi sedikit. Masya Allah, kita uji sedikit demi sedikit. Nah, dan itu dia. Cara menguji itu yang paling baik itu adalah dengan pendampingan namanya. Begitu Abu Haidar Sigit dan para pendengar Anas Radio. Jadi pendampingan. Jangan kita mendelegasikan sesuatu, menyerahkan sistemnya itu ya. Kita ingat kan Nabi Muhammad SAW Nabi berperang, ya enggak? Nabi kan ada di tengah-tengah para pasukan. Itu namanya pendampingan, ya enggak? Itu namanya pendampingan. Jadi ketika kita meng-hire karyawan kita di bagian pemasaran, jangan langsung kita kasih pamflet, kita kasih poster, suruh dia menyebar kemana-mana, ya enggak? Ujung dunia bumi dan barat, ya barat dan timur. Wah, keliru itu. Tapi bagaimana kita melakukan pendampingan? Jadi saya dulu ketika awal-awal karir membangun bisnis, saya ikut menempel poster itu. Jadi saya berwirausaha, saya keliling sama tim saya ada 3 orang yang laki-laki. Saya keliling menempel usaha konsultan saya ke tempat ini. Saya sendiri yang memberi teladan kepada mereka. Begini loh cara memasukin ke sebuah koran, ini tekniknya, harus menghubungi ke sini, caranya seperti ini itu. Ya enggak? Itu yang namanya delegasi itu. Ya enggak? Jadi ada proses pendampingan. Jangan langsung dikasih-kasih, ya enggak? Langsung kita kasih motor sama dia. Akhirnya motornya dibawa lari. Duitnya dibawa lari. Begitu juga posternya. Habislah dunia persilatan. Ya enggak? Hilanglah uang dan ya enggak? Barang-barang kita. Nah, ini ya enggak? Teknik delegasi yang keliru. Jadi teknik delegasi yang betul itu kita juga ikut pendampingan di dalamnya. Jadi menguji itu bersama-sama dengan dia. Memberikan teladan langsung di dunia usaha dan pekerjaan kita tersebut. Begitu Abu Haidar. Nah, sambil berjalan kita bisa melihat kan karakter dia. Oh, kita tahu si Mas yang ini ternyata cepat mengeluh, Mas yang ini kayaknya cepat capek, Mas yang ini kayaknya mudah sakit. Nah, dari situ kita membuat sistem, ya enggak? Nah, kayaknya karena dia ini mudah sakit, si fulan ini kayaknya enggak cocok nih di pemasaran. Kita pindahin aja ke keuangan. Kan begitu. Jadi sistem itu betul-betul ketika kita sambil berjalan. Ya enggak? Sambil berjalan di sistem, kayaknya dia ini kurang cepat kalau ngitung uang itu, ya enggak? Lama ngitungnya, megang uangnya aja gemeteran. Nah, kayaknya ini kita pindahin lagi ke bagian yang lain. Itulah cara menciptakan sistem bagi seorang pengusaha pemula. Begitu kira-kira Abu Haidar Sigit, ya enggak? Jadi tidak ada suatu teori yang pakem, ya enggak? Yang pakem tidak ada. Tidak ada teori yang pakem betul-betul, ya enggak? Yang menjadi kalau bahasa kita ukuran yang betul-betul hak, ya enggak, untuk membuat sebuah sistem bisnis. Kira-kira begitu. Jadi semuanya masih bisa kita adopsi dan kita inovasi sesuai keadaan usaha, ya enggak, dan daerah serta ya enggak SDM kita masing-masing. Begitu kira-kira dari Abu Umar Andri Mazza. Ya. Jazakallahu khairan, subhanallah. Semua jawaban jawab dan ada beberapa poin juga yang kami tangkap dan insya Allah kami bisa terapkan dalam bisnis. Dan sepertinya nanti pertanyaan itu adalah pertanyaan terakhir, dan sepertinya lagi yang saya lihat ke depan kita masih bersama tema ini Bang Andi ya, bangun sistem bisnis, karena bisnisnya belum bagus jelas karena kita terputus dengan beberapa pertanyaan kan. Nah, insya Allah Bang Andi segmen terakhir ini silakan Bang Andi kasih tips terkait dengan dalam bisnis di dalam pagi hari ini. Siap, ya para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, semoga kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi memang ya kalimat yang indahnya itu, kata-kata mutiaranya itu, ya enggak. Hari ini kita memang melakukan apa yang tidak dilakukan oleh orang lain, ya enggak. Nah, tapi besok kita akan mendapatkan apa yang tidak orang lain dapatkan. Ya, Masya Allah. Nah, itulah yang kita sebut dengan working on business. Jadi working on business itu, ya enggak. Nah, langkahnya, tip dari saya, yang pertama, bagaimana kita harus membuat panduan terlebih dahulu. Jadi kalau kita ingin sukses dalam bisnis, kita ingin sukses dalam mencari karyawan, dan karyawan pun sama, ya enggak. Nah, kita harus menjadi teladan dalam bisnis kita.
ya enggak, menjadi contoh dalam sistem kita. Masya Allah, kan begitu. Jadi kita sendiri sebelum kita membuat sistem, kita harus menjadi panduan yang baik bagi karyawan yang ada dalam usaha kita. Masya Allah, jangan kita cuma menyuruh saja, membuat kata-kata perintah, tetapi Masya Allah, ya enggak, kira-kira tidak ada manusia yang ya enggak suka ya enggak dengan orang yang seperti ini, dengan cuma memberi perintah saja. Masya Allah, kan sangat terkesan ya kurang bagus lah, apalagi kita sesama kaum muslimin dalam bermitra dan berwirausaha. Jadi ya, kata kuncinya sebenarnya ada di bagaimana kita bisa menjadi teladan dan bisa memberi contoh dalam menciptakan sistem pada diri kita dulu sebelum kita menciptakan sistem pada usaha kita dan sistem itu kepada orang lain. Inilah tips kalimat terakhir dari Bang Andri. Jadi saya itu pengalaman berhasil membangun usaha ya karena itu sistem awal itu saya membangun pada diri saya. Ketika subhanallah, ketika saya membangun usaha misalnya training saya membuat sistem sistem pada diri saya. Jadi Bang Andri Abu Umar harus semangat terlebih dahulu. Akhirnya subhanallah, orang yang mendekat dengan kita itu kan orang yang seperti itu. Orang-orang yang tidak semangat itu tidak bisa masuk sistem di perusahaan saya. Karena saya tidak suka orang yang tidak semangat. Selalu ceria. Jadi kita membuat sistem pada diri kita sendiri. Para kaum muslimin dimanapun kita berada. Jadi kalau kita, misalnya usahanya bakso. Usaha baksonya, ownernya harus ceria. Nah kalau owner ceria, owner tidak suka punya karyawan yang tidak ceria. Akhirnya orang itu akan bertemu. Subhanallah. Positif itu akan ketemu yang positif juga. Tidak mungkin positif itu gabung sama negatif. Sama, Masya Allah. Kita ahlu sunnah tentu tidak mau kan? Satu kamar, satu ranjang dengan ahlul bidah. Begitu juga kira-kira seperti ini. Jadi kita dulu buat sistem kita. Sistem pada diri kita ya kaum muslimin. Kita harus semangat, kita akan bertemu dengan karyawan yang semangat. Kita jujur, kita akan ketemu dengan karyawan kita yang jujur. Begitulah cara membuat sistem yang paling efektif di dunia. Dan itu sudah dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad SAW. Nabi kita mulia mendapatkan sahabat dan tim dan sistem yang sungguh mulia juga. Barakallahu fikum, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakallah khairan kepada Bang Andri Pasha Abu Umar, dan kita terpaksa memutuskan pembicaraan kita karena waktu beliau sudah habis, dan insya Allah kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya. Namun sebelum acara kami tutup, insya Allah ada beberapa pengumuman dari pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Insya Allah di hari ini Rabu ba'da zuhur di Perpustakaan Nasional, taklim seperti biasa insya Allah, Jalan Salemba Raya, bersama Al-Ustadz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Insya Allah di Rabu hari ini ba'da zuhur di Perpustakaan Nasional Jalan Salemba Raya, Ustadz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Kemudian di hari Sabtu esok bismillah pukul 9 pagi hingga waktu zuhur tiba di Masjid Al-Itisam Sudirman bersama kajian akidah dan akhlak serta fikih yang dimulai dengan fikih nikah bersama Al-Ustadz Ja'far Salih, Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak dan Al-Ustadz Rizky Aryesta. Di hari Ahadnya kita juga ada taklim pukul 10 pagi hingga waktu zuhur tiba di Masjid Nurul Irfan UNJ Romangun, pembahasan akidah dan fikih bersama Al-Ustadz Ja'far Salih dan Al-Ustadz Imam Arif LC. Hari Ahad siangnya ba'da zuhur pukul 13 waktu Indonesia Barat hingga pukul 17 sore di Masjid Al-Mujahidin Slipi dalam kajian akhlak akidah bersama Al-Ustadz Abdullah Al-Jakarti, Al-Ustadz Abdul Malik dan Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak. Demikian apa yang bisa kami umumkan, dan sekali lagi kami juga tidak lupa untuk menyampaikan kepada para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, dukung kemajuan penyiaran dakwah kami bersama radio streaming Anas Radio dengan menyalurkan donasi Anda ke nomor rekening Mandiri 9100735799 dengan KCP Tebet Timur. Lalu di rekening BCA dengan KCP yang sama di Tebet Timur dengan nomor rekening 1240005437927 1240005437927.
00005437927. Kemudian di rekening BNI dengan nomor rekening 629022298 629022298. Semua rekening atas nama Kanda Rahma Bijaksana, dan konfirmasi donasi bisa ke nomor HP 085647027626. Nomor telepon 085647027626. Demikian acara Boom di hari Rabu pagi hari ini, insyaallah dengan izin Allah kita lanjutkan acara ke-13 Bincang Usaha Mandiri bersama Bang Andri Matsa Abu Umar di pertemuan yang selanjutnya. Insyaallah mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, dan kami mewakili Bang Andri Umar jika ada kata dari beliau yang salah mohon dimaafkan. Saja yang bisa kami sampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.